Pernah gak sih kamu dengar orang-orang jual tanah gitu terus siapa yang beli? China? Atau dengar laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015? Sebanyak 74% tanah di Indonesia dikuasai 0,2% penduduk. 0,2%. Astaga. Dan hal itu yang membuat kamu iri hingga membenci etnis Tionghoa atau China. Karena sebagian dari mereka ataupun negara lain itu datang sebagai orang penting seperti investor, bos, ataupun hal-hal lainnya. Sedangkan rata-rata penduduk kita, mohon maaf, hanya sebagai TKI, buruh kasar, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan skill. Kamu harus tahu apa yang melatar belakangi itu semua dan simak videoku. Oke, apa itu ekonomis, apa itu hemat, dan apakah itu sama? Tentu tidak. Banyak orang yang menganggap bahwa itu memiliki pengertian yang sama, tetapi nyatanya berbeda. Walaupun itu sama-sama gaya hidup yang memang baik menurut aku, atau bahkan sangat baik. Oke, berikut adalah pengertian ekonomis dan hemat agar kamu tahu. Dan itu kunci utama orang-orang Tionghoa mencapai kesuksesannya menurutku. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah catat uang bulananmu. Hingga kamu tahu kemana saja uangmu selama 1 bulan ini kamu alokasikan. Yang akan membuatmu mengetahui bahwa hal yang tidak terlalu penting yang kamu beli dalam jangka 1 bulan itu nominalnya lumayan besar. Tapi karena itu ribet, kamu harus mencatatnya setiap waktu sehingga menjadikan kebanyakan orang lebih memilih hidup apa adanya. Dan itu tidak aku sarankan. Bawa air minum sendiri. Ini terlihat sepele, tapi jika dalam 1 hari kamu bisa menghabiskan hingga Rp7.000 untuk memberi air minum, maka dalam jangka 1 bulan kamu menghabiskan Rp210.000 dan menurutku itu sayang banget. Selain itu kamu juga jangan terlalu sering makan di luar. Karena setidaknya kamu bisa menghabiskan uang lebih dari 100.000 untuk 1 kali makan. Padahal jika kamu dan keluargamu makan di rumah, maka kamu bisa mendapatkan 2 kali lipat dengan pengeluaran yang sama. Dan kamu juga bisa percaya bahwa makanan itu higienis karena kamu memasaknya sendiri. Atau kalau kamu sendiri harus pergi ke sekolah, ke kantor, usahakan untuk membawa bekal sendiri. Ini memang agak sedikit lebay tapi efektif. Dan orang China atau Tionghoa selalu memberi barang-barang yang memang ia butuh. Karena pada dasarnya nilai guna lebih penting daripada nilai barang. Itulah orang China. Dan karena globalisasi merambah dengan sangat cepat, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan menjamurnya perangkat media massa sebagai bisnis yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup. Saat melihat suatu barang atau tren baru di sosmed, kebanyakan berbondong-bondong untuk cenderung mengikuti adanya perubahan tren tersebut walaupun harus mengeluarkan banyak uang demi untuk memenuhi kepuasan sementaramu itu atau terhindar dari kata-kata kampungan. Dan aku rasa itu sangat tidak perlu, apalagi di saat pandemi seperti ini. Terlihat sederhana gak apa-apa, karena sederhana itu adalah sikap, bukan berarti miskin. Tak ada kata gengsi karena orang Tionghoa itu jarang sekali pakai pakaian mewah atau mahal, kecuali untuk acara-acara besar ataupun perayaan dan hal lainnya. Karena dengan menghemat banyak uang, membuat kamu bisa berinvestasi jangka panjang dan menambah passive income ke depannya. Sebab orang China yang kamu anggap kaya itu biasanya pasti menabung atau berinvestasi. Dana reksa, deposito, beli emas, beli tanah, atau apapun. Dan yang lebih hebat adalah mereka bisa sampai mengalokasikan 50% hingga 80% dari total pendapatannya. Dan hidup dengan sisanya, intinya cukup gak cukup, harus cukup. Orang Tionghoa juga biasanya jarang banget ngutang. Jadi jangan ngutang, apalagi untuk keperluan-keperluan yang sebetulnya kamu gak perlu-perlu banget. Kecuali kamu perlu dana untuk waktu-waktu yang cepat atau untuk hal-hal darurat lainnya. Selain daripada China, kamu juga harus banyak belajar dari masyarakat Jepang. Akibat krisis tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 ditambah lagi bencana alam membuat negara Jepang harus hidup lebih ekonomis dan juga hidup hemat untuk bisa bertahan hidup. Walaupun juga sebagai negara produksi mobil yang besar, tetapi faktanya masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Dan tentu saja itu juga karena biaya untuk membuat SIM di Jepang itu sangat mahal.
Bahkan bisa mencapai 40 juta rupiah. Bahkan hanya untuk parkir pun itu bisa mengeluarkan dana hingga 100.000 per jam. Jadi apabila hitung-hitunganmu itu lebih besar mengeluarkan dana menggunakan transportasi pribadi, jadi aku sarankan untuk menggunakan transportasi umum. Gaya hidup minimalis. Ya, punya pakaian secukupnya. Selain itu juga ada beberapa gayaku yang cukup aneh. Sangat aneh mungkin, tapi ini ekonomis banget. Jika kalian perhatikan pada video-videoku sebelumnya, kenapa rambutku itu pendek banget, dan apa yang melatar belakangi hingga aku mencukur rambutku seperti itu? Ya, alasannya karena aku supaya bisa menghemat sampo. Karena untuk satu saset sampo harga 500, dengan kondisi rambutku pendek aku bisa menggunakannya 2-3 kali. Jadi kesimpulannya aku hanya mengeluarkan sebanyak 500 rupiah untuk beli sampo selama 1 hari dan 15.000 selama 1 bulan. Dan kedua, ketika aku mau ngopi pasti aku membeli kopi hitam. Iya, karena untuk satu saset aku bisa menyeduhnya hingga 2 kali. Iya, itulah aku, karena aku tidak mau terpengaruh oleh gaya hidup orang lain, karena aku ingin mempengaruhi mereka. Oke, jadi itu beberapa alasan mengapa mereka itu lebih kaya. Oke, untuk next konten sepertinya aku akan mengadakan konten Q&A. Itu juga jika memang ada benar-benar pertanyaan yang ditanyakan dan bermutu. Jadi apabila ada pertanyaan apapun itu tentang apapun, jadi silakan tulis di kolom komentar. Dan jika tidak, maka aku akan membuat konten lain dan itu sudah aku siapkan.